Bu, Nabi habis khotib, habis memberikan khutbah Idul Fitri, turun dari mimbar. Nabi ngucapin amin 3 kali. Sahabat yang lain pada bingung, ya Rasul, kenapa ngucapin amin 3 kali? Kenapa? Kan gak ada yang doa ya Rasul. Apa kata Rasulullah? Sampean tidak tahu wahai sahabatku, tadi telah datang kepadaku malaikat Jibril. Jibril minta kepadaku doanya diaminkan. Maka Jibril berdoa kok sama Allah, Nabi yang ngaminin. Kalau Jibril yang doa, Nabi ngaminin. Ilokan apa kalau diterima? Bener bu? Dikabul, ijabah. Apa doanya malaikat Jibril yang pertama? Ya Allah ya Rob, jangan kau terima ibadahnya, puasanya, terawihnya, tadarusnya seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Rasulullah aminin bu, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube Bang Jude El Bagir. Oke, semoga berkah. Efeknya turunin bang, gak usah suara asli aja, suara asli saya. Lain sama vokal. Ya, tes 1 2 cek sound, bassnya turun dikit, bass. Cek. Halo, tes 1. Suara asli. Efeknya turunin dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Atau kama qala aidan fi ayatin ukhra, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Hadratil mukarramin, segenap para asatidzah, para alimul ulama, para guru, para ustadzah, terkhusus yang sama kita hormati dan muliakan guru-guru kita yang hadir pada kesempatan siang hari ini, diantaranya Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Hanafi HS selaku pembina DKM Masjid Jami Hidayatus Sholihin, penasehat DKM guru kita Ustadz Haji Ahmad Ghazali Hakim SPDI, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Komarudin MPD, Al-Mukarram Bapak Haji Nur Hasan, terkhusus ketua DKM kita Al-Mukarram Ustadz Haji Amiruddin Said Amiruddin SAG, ketua RW 01 Bapak Haji Fahru Rozi, Sekwe Sekretaris EW 01 Bapak Haji Edi Hidayat, pengurus DKM, ketua RT 5 sampai dengan 9, orang tua kami Bapak Haji Nurdin Jahrudin, ketua RT 01 Bapak Haji Yusuf, 03 Bapak Haji Suryadi, 04 Bapak Haji Mujiratno, 05 Bapak Haji Muhammad Khalid, 06 Bapak Haji Ismail Syafi'i, 07 Bapak Haji Abdul Rashid, 08 Bapak Haji Agus Siswanto, 09 Bapak Haji Firmansyah. Sponsor by PT Alpiana Jaya. Ada sponsornya kok, memang ada tulisannya. Dan para ibu-ibu pimpinan majelis taklim, para bapak hadirin hadirat, bocah jatuh di nampan, masih ada yang mau diatur-atur udah. Iya, udah enak kok, orang yang ngeliatin saya jangan ngeliatin. Para ibu hadirat
hadirat, bapak-bapak hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa hadir dan kumpul dalam rangka halal bihalal dan pembukaan taklim Masjid Jami Hidayatus Sholihin warga RW 01 Pisang Batu dan Bungur. Tanda kutip, mari sucikan hati dan jiwa, jalin silaturahmi, perkuat ukhuwah, jaga kebersamaan menuju kemuliaan. By sponsored titik 2 PT Alpiana Jaya, pengurus RW Misedap, PT PAS, Basnas, warga RW 01 DKM, Gambus Iskandar Muhair. Ini ya fotonya. Mudah-mudahan rimba udah jatuh hati-hati mulu ah. Gue turun dikit volume, turun dikit volume. 1, 2, dah segini deh ya. Dah, jangan diutak-atik. Neger banget. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita pada hari ini dikasih sehat, panjang umur, berkah. Amin ya robbal. Ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia. Ini mah nggak ceramah kok ini kita kokoh aja ya. Bahwa sebulan penuh kita telah melaksanakan ibadah Ramadan. Ramadan ngajarin kita begitu banyak ilmu. Dari ilmu puasa kita udah dikasih tuh buat ngadepin 11 bulan yang akan datang. Kita sebulanan puasa diajarin. Dengan puasa kita dididik. Yang pertama, puasa ngajarin kita jujur, supaya hidup kita selesai Ramadan jujur, jangan sampai lepas. Ya Bo, mana jujurnya? Waktu puasa kan kita tengari mau sholat zuhur. Ketika sholat zuhur kan wudhu dulu. Lagi wudhu kita ke kumur. Andai saja kita colong dikit aja tuh air, kita minum, kita telan, jangankan KPK, jangankan polisi, temen di samping lagi wudhu kagak tahu kalau kita nyolong air. Benar? Kenapa kita nggak lakuin itu? Karena merasa adanya Allah. Benar Bu? Jujur, mau ada orang nggak ada orang tetap kita jalanin. Puasa ngajarin jujur. Yang kedua, puasa didik kita supaya sabar. Sabar bagaimana? Dari mulai imsak sampai datangnya terbenamnya matahari sampai maghrib kita sabar. Sabar apa? Nunggu. Bener Bu? Nunggu itu kita maghrib. Kan disuruh sabar tuh. Kalau belum waktunya jangan. Bener? Siang hari barang yang halal jadi haram. Tempe halal tuh siang hari jadi haram. Bener kok? Kolak halalnya kapan? Habis maghrib. Bener? Es buah halalnya habis. Termasuk laki sendiri halal habis terawih. Habis maghrib nafsu amat kok. Habis maghrib menjalan-jalan doang, habis isya. Nih, jadi diajarin kita sabar. Godaan puasa berat. Makanya puasa menahan hawa, bukan ngilangin hawa. Kalau ngilangin hawa nafsu, mendingan jangan puasa. Tapi menahan hawa nafsu, godaan berat, tantangan ada aja. Baru pertama puasa jam 3 sore kita ke dapur ngelihat sunlight kayak sirup marjan, kebayang. Bener kan kok ya? Ada kecoa di pinggiran pintu, kita lihat mirip banget korma. Udah berengan mata. Ya Allah, godaan dilatih kita sabar. Puasa ngajarin kita supaya peka. Ya Allah, baru sehari saya nggak kena nasi, rasanya lapar begini amat ya. Baru sehari saya nggak kena air, rasanya haus banget. Timbul peka dalam diri kita. Kagak enak ternyata lapar, nggak enak ternyata haus. Benar? Maka peka dalam diri kita. Bagaimana saudara saya ya yang serba kekurangan,
dia kelaparan siang malam di bulan Ramadan, bukan hanya bulan puasa saja, setiap hari tidur di kolong-kolong jembatan, yang tidur di pinggir-pinggir jalan. Maka puasa didik kita supaya jangan pelit berbagi. Hidup enak adanya orang lain kok. Nih saya ngomong begini di panggung, kan ada empo yang dengerin. Empo ngadepnya pada ke panggung, ngapain? Ada yang didengerin. Kita saling perlu. Biar kata saya ceramah 3 jam kok sampai maghrib saya ceramah, cuman yang dengerin kagak ada. Paling kata Marbot itu Ustaz udah lama begitu. Bener Bu? Jadi hidup enak adanya orang lain. Maka kita kelar Ramadan, datang Idul Fitri, keluar lulus dari sekolah Ramadan, dapat titel Idul Fitri. Makanya orang enggak sembarangan. Ada yang dapetin Idul Fitri, ada yang boleh ngikut lebaran doang. Yang ngikutin lebaran siapa? Siapa aja boleh. Ustaz, dia kan saya liatin kalau pernah terawih itu. Boleh ikut lebaran? Nggak boleh kok. Ketimbang lebaran. Bener? Orang agak puasa Ustaz. Boleh? Nggak boleh. Kadang getapan dia kok lebaran. Lebaran kurang seminggu pakai ngomong, ya Allah, kagak berasa ya, tahu-tahu lebaran. Orang agak puasa. Coba kita yang puasa berasa banget kok. Bener Bu, mana betolan dia gua malam takbiran subuh jam 4 rumah mandi. Gila banget bukan gua aja minyak wangi jebuyur semua. Dapat dari RW, THR, kain, juga keset mereknya. Duduk paling depan, dia menang udah nyampe ke masjid. Kita yang rajin bantu masjid agak keduman sama dia. Pakai di pojokan masjid lagi takbiran, hidup nangis. Malaikat ngomong, ngapain nangis lu mah? Gak terawih kagak puasa kagak. Yang model begitu dapat lebaran. Ya kok, siapa yang dapatin Idul Fitri? Kita nih yang berjuang. Siang malam kita melaksanakan ibadah, siang puasa sambil kerja, terawih, kemudian tadarus, qiyamul lail. Makanya yang paling capek kan puasa kemarin empok padanya. Emak-emak dari jam 2 pagi udah bangun, masjid rame udah bocah bangunin. Bener kok, sahur, bangunin sahur, bangunin kesiangan, sahur, kita sahur. Terus kita bumbu, ciputat, leduk. Bis, bener kok. Iya, makanya bagi bang kemarin aturan jangan pakai sayang. Cuman juga kita tahu ukuran kok, laki kita ustad imamin doang kerjaannya di masjid, jangan diongsok mulu. Tetangga naik motor bawa tentengan mereka Ramayana puyeng, madu lakinya bang, lihat no orang bersangkut no, lihat no bang habis. Akhirnya jadi imam kagak kusuk. Baca Fatihah pakai eder. Ihdina siratal ladzina amanu. Makmum teriak subhanallah, balik lagi. Ihdina siratal ladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Makmum teriak, ini terawih apa maulid? Ya kebawa udah pikiran. Maka kita yang dapetin Idul Fitri, yang berjuang. Kita puasa, tarawih, tadarus, qiyamul lail, keluar Ramadan dapat titel tuh. Ini artinya kembali, Fitri artinya suci, kembali kepada kesucian kita. Kayauma waladatuhu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan sang ibunya, suci, bersih, tanpa dosa dan noda. Alhamdulillah. Kayak bayi lagi kita udah. Kayak bayi lagi. Mengginang kok dosa, ngomong mengginang, mengginang karena bertahan emaknya, baiknya yang agak punya dosa. Bener Bu? Maka kita nih selesai Ramadan, ada hubungan di antara kita. Dosa kita lebur Ramadan tuh kok kepada Allah. Taqarrub, minta ampun, minta ya Allah jangan jadikan Ramadan terakhir buat kami ya Rabb, kan begitu. Minta bacain, minta doanya kepada Allah begitu.
Barikillahumma lana fi syahri Ramadan, berkahi kami ya Rob di bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Artinya kalau minta berkah begitu, ampunan dosa kita kepada Allah diusap, dihapus, ditipek, digembok. Nah, kelar Ramadan datang hari raya Idul Fitri. Makanya bu, Nabi habis khotib, habis memberikan khutbah Idul Fitri, turun dari mimbar. Nabi ngucapin amin 3 kali. Sahabat yang lain pada bingung, ya Rasul kenapa ngucapin amin 3 kali? Kenapa? Kan gak ada yang doa ya Rasul. Apa kata Rasulullah? Sampean tidak tahu wahai sahabatku, tadi telah datang kepadaku malaikat Jibril. Jibril minta kepadaku doanya diaminkan. Maka Jibril berdoa kok sama Allah, Nabi yang ngaminin. Kalau Jibril yang doa, Nabi ngaminin. Ilokan apa kalau diterima? Bener bu? Dikabul, ijabah. Apa doanya malaikat Jibril yang pertama? Ya Allah ya Rob, jangan kau terima ibadahnya, puasanya, terawihnya, tadarusnya seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Rasulullah aminin bu, amin. Makanya kelar Ramadan datang Idul Fitri, kan kita udah mau orang tua sebagai anak kayak apa po? Dari malam takbiran tuh, anak yang bener mak didatengin, maknya aja bawain makanan. Assalamualaikum ya, Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum. Salam apa neng? Nenya lebaran nggak bikin apa-apa saya, bikin tupat tuang ini sama opor ayam. Emaknya pakai nanya, emang punya ayam neng? Mau pakai saya ayam siapa tahu? Tuh emak pakai hidup nanyain begitu. Orang tua mah kok masih mikirin kita. Lu pakai bagi 2, emang anak lu udah tinggalin? Masih mikirin cucu, anak orang tua mah khawatir sama cucu. Makanya nenek-nenek sayang sama cucu. Bener kok? Makanya film Sidul bener tuh. Engkong tidak sayangnya sama cucunya tuh. Si Atun dimodalin salon, Dul dibeliin motor. Kan Mandra kesian banget anaknya. Di celana 50.000 kagak dibeliin. Mandra marah-marah mulu. Biarin. Kata Mandra begitu. Biarin. Kalau ketahuan begini jangan beranakin gua. Balikin dasar usulnya. Orang banyak begini kagak ada yang nyenengin, nyakitin. Wah, itu kalau Mandra. Sama banget kok. Ya Allah. Bu, sayangan cucu. Lebaran pertama Idul Fitri setengah 8 kelar sembahyang Id, datang sebagai anak orang tua. Ridhonya di situ kita minta kok, Assalamualaikum, ajak bini kita bang, buruan. Jangan yang rapi bocah pakai baju. Lebaran namanya nonton buruan orang banyak buruan. Pak diajak mau teror semua, bang depan pintu rumahnya udah nangis aja kan ya. Bang kan air mata kok lebaran pertama nggak gerujuk aja, air mata cetek. Assalamualaikum ya, Assalamualaikum. Banyak usaha lagi, lebaran ya. Sekarang ini oh nak ngomong sambil nangis kan nggak jelas. Bangetan salam orang tua nangis dari setengah 8 sampai jam 10. Lama nangis lapar. Nah, saya belum makan ini bisa bayangin. Makan. Emang opor lo yang bawain malam putih. Menarik sial kalah. Yang bawain yang makan masih ditinggalin orang tua. Bener kok. Makanya orang tua mah jasanya buat apa-apa kan buat anak mulu. Orang tua mah dikit-dikit buat anak, jual tanah buat anak, bikinin rumah buat anak, beli motor buat anak. Mana ada anak buat orang tua, jarang. Apa pernah kita beli beras 2 karung seminggu sekali buat rumah bapak kita? Kagak. Kalau kata saya kagak. Oh, sayang, makanya emak. Dulu kita jadi anak-anak, sekarang udah jadi emak. Bener bu? Berasa, makanya orang tua lu pernah ngomong, entar lu bakal ngerasain jadi orang tua. Sekarang berasa dah. Bener kok. Bocah ngeleseh. Namanya juga bocah kok ya. Bocah kan bukan orang. Memang mana saya nelpon saat udah berangkat acara belum ini. Tanya panitia. Acara udah mulai. Belum Ustaz. Oh, orang tuh banyak. Belum ada orang, baru bocah doang gitu.
Ini kan bocah bukan orang. Ya Allah, datangin minta ridhonya, jangan sampai ibadah Ramadan kita ditolak lantaran kita durhaka sama orang tua. Makanya beruntung lebaran tahun ini kok alhamdulillah banget. Presiden ngumumin boleh mudik, bener? Ngumumin mudik boleh, makanya luar biasa kok. 2 tahun orang agak pada mudik, macetnya jalanan di mana-mana. Udah dibela-belain ketemu sama saudara di kampung naik motor Mio. Wah, tiket bus habis, kereta habis, udah pada berebut jauh-jauh hari dia beli pakai motor Mio. Mio kan joknya pendek, sambung pakai papan kok. Tumpuk 3 nyampe ke Brebes. Dia bela-belain. Kenapa? Karena pengen ketemu sama orang tua, suasana lebaran di kampung. Alhamdulillah. Nih, jangan sampai. Yang kedua, Jibril doanya apa? Ketika Rasulullah selesai Idul Fitri, doanya Jibril, ya Allah ya Rob, jangan kau terima ibadahnya, puasanya, terawihnya, tadarusnya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Rasul ngucapin amin. Yang belaga-belaga duduk kok. Jangan diem aja ya. Ya Allah, kelar sholat id, Masya Allah, istri yang soleh aja raut tangan lakinya. Stresnya pokok-pokok gitu. Maafin bang, redonya jadi maafin nangis. Masya Allah, cium kanan pipi kirinya, cipika-cipiki. Sama pahalanya dengan kita mencium Hajar Aswad. Pernah nyium Hajar Aswad? Ke Mekah ongkosnya jauh, susah. Sekarang kok Ka'bah dikelilingin ditutup, nggak bisa nyium Hajar Aswad. Daripada ke sana ongkosnya belum kelihatan, di rumah udah ada Hajar Aswad. Hajar artinya batu, Aswad artinya hitam. Laki kita pulang kerja, ya Allah batu hitam nyampe, nunggu saja. Ya Allah, ini mau kadang-kadang minta maaf loh lebaran. Nangis, udah redo. Lebaran 3 hari beras habis, manyun lagi. Banyak kok kita salah dosa di antara kita. Kadang kita mau ngaji, nggak sadar bikin salah melaki. Gue ngaji dulu bang, ntar kalau hujan jemuran lo angkatin. Ada yang model begitu. Lakinya tidur, bangunin enak aja. Bangun bang, lihat toh jam berapa udah. Gue Allah. Lagi tidur sengit jam. Salah itu, lampu aja yang melek ya jam. Bangun bang, bangun, kerja lu tidur mulu. Lakinya ngomong, bagus tidur aja kerja gua. Ini hari baru bangun, habis rezeki lu dipatok ayam. Lakinya ngomong, emang ayam gue yang ngempani. Ya ilah ada aja kesalahan kita yang sengaja nggak sengaja. Ya bu, ya bu. Maka dari itu kita ini minta redo, saling memaafkan di antara sesama kita. Supaya apa? Supaya kita saling memaafkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang ketiga doanya Jibril apa? Ya Allah ya Rob, jangan kau terima ibadahnya, puasanya, tarawehnya, tadarusnya seseorang yang memutuskan tali silaturahim. Rasul mengucapkan amin. Bu, ini kan kita mananya halal bihalal, bukan tangan doang yang salaman, hati saling salam-salaman. Minta maaf mulia, maafin gue ya po, maafin, gampang. Minta maaf lebih, minta maaf mulia, lebih mulia lagi memberi maaf. Kenapa? Minta maaf gampang, memberi maaf kadang rada susah. Maafin kok ya, emang gede-gede gak perlu minta maaf. Turun hati. Maka ini hari kita bukan tangan salaman, hati juga salaman. Kita pengen kebersamaan, kompak, bersatu, benar bu? Maka selesai kita Idul Fitri, ya enggak, datang bulan Syawal ini. Syawal artinya peningkatan ibadah, baik ibadah yang mahdoh maupun ibadah yang ghairu mahdoh, ibadah sosial kemasyarakatan di antara kita. Dengan apa? Ayo buktiin dengan kita kumpul dalam rangka pembukaan taklim. Ada guru kita, ustadzah kita ngaji udah. Bo,
mah jangan pakai dibilangin ngaji pada getol-getol. Kalau ibu-ibu mah rata-rata di mana-mana kalah bapak-bapak. Bener bu, ibu-ibu tengah-hari jam 1 bongbong udah nyampe getol ya pak. Mau sekali mic dicolok. Gelarin hambal gue dipanggilnya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu jangan lupa ini hari pengajian. Rodia, Romla, ngaji kumpul. Panggilnya tuh. Nungguin temen datang di selawatan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ngaji kok, ngaji. Adinulana wal haqqulana. Temennya nyampe assalamualaikum. Entar lagi duduk duduk. Wal adnulana wal kullulana dinulana. Assalamualaikum. Assalam kok. Jawablah amal buat guru saya. Wal adnulana kok. Berhenti ya selawatannya. Itu kan lagu selawat bacaan itu kan buat perjuangan. Kok di Mesir mah bukan begitu lagunya. Buat semangat berjuang. Adinulana wal haqqulana wal adnulana wal kullulana. Pokoknya itu semangat. Pindah ke Indonesia lain versinya. Adinulana wal haqqulana. Lemes nyender aja. Uji udah mau ngapain lagi, kita kumpul nih semua guru-guru kita udah ngajarin ngaji kagak ada ruginya, orang ngaji kagak ada batas waktunya. Dengan kita ngaji dosa dirontogin, diusap, dihapus, ditipeknya dosa-dosa kita diusap kok. Yang kecil-kecil dirontogin, pahalanya gede banget. Datang ke majelis taklim, mandang wajah guru kita udah ibadah. Almar'u ma'aman ahabba, kita dikumpulin nanti bersama orang yang kita cintai. Di dunia kita demen sama guru kita, sama ustadzah kita, kumpul terbareng bersama sama guru kita. Yang punya guru bakal kumpul sama gurunya di akhirat. Yang kagak punya guru mau kumpul bersama apa semua. Bener kok? Enak, ustadz gak ada batas waktunya ngaji, maka kita manfaatin mumpung masih sehat, ada kesempatan. Makin lama makin nambah usia kita. Bener bu? Nambah apanya? Nambah bilangannya, nambah jumlahnya. Hakikatnya kurang jatah hidup kita di dunia. Wa man nu'ammirhu nunafisu fil khalqi afala. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya. Orang semakin umurnya banyak, semakin nambah, kurang kok. Dikurangin dikit-dikit nikmat. Mata yang tadinya awas udah mulai lamur, pandangan udah kabur, kulit udah pada lentur. Bener bu, gigi udah pada gugur, pikiran kalau ngomong udah ngantur. Bener, makan cuma bisa mau bubur, dikit lagi digotong masuk. Kita semuanya lagi nyari bekal buat pindah ke alam berikutnya. Bener kok? Kita manfaatin ngaji supaya tahu ilmunya ada. Orang ngaji nggak ada batas waktunya, dari mulai di bedong sampai di bedongan. Siapa yang bedong? Amil. Kalau udah mujur ngalor lah, habis udah kok. Makanya orang ngaji lagi kita ngumpulin amal soleh. Nih ngaji begini, duduk sama guru kita. Dulu kan saya ingat kok, almarhum guru kita tuh Kiai Haji Aminuddin Mukhtar pernah bilang waktu ceramah, nanti orang kalau ada yang mati kok masuk ke dalam kubur nih, itu malaikat nanya, marobuka, waman nabiyuka, wama kiblatuka. Kagak nyaut-nyaut ditanya. Malaikat sampai pukul nanya. Laporan ini malaikat, ya Rob, orang ini baru pindah dari dunia ke alam barzah. Saya nanya kagak disaut-sautin, diem aja. Kata lo siapa yang lu tanya? Kenalin. Diperiksa, ternyata orang bisa nggak tubuhmu. RT berapa dia? Ini ada nih tuh, jarutannya domisilinya. Periksa. Diperiksa masih hidupnya kok. Itu orang ternyata rapotnya bagus, ngajinya getol banget. Gurunya belum datang, dia datang duluan. Temennya belum nyampe, dia nyampe duluan. Speaker belum hidupin, mic belum dia colokin. Datang ngajinya rajin, masih muda sampai tua. Ternyata ngajinya rajin, diajarin sama gurunya kagak paham-paham.
Diajarin nama ustazanya kagak ngerti-ngerti kok, tapi getol ngajinya. Kata Allah, jangan lu tanya yang model begitu, munkar nakir. Orang yang begitu dapat yang namanya dispensasi, dapat muktafar, keringanan dari Allah, bebas pertanyaan kubur. Tiba gara-gara ngajinya getol doang. Makanya datang aja udah cing, mau bisa kayak kagak datang aja, ikutin ustazah kita, ustazah bawa kitab, ngikut aja, bawa kitab, ustazah kebet, kita kebet, ustazah tutup lah tutup, masa ustazah udah tutup kita masih kebet aja. Temennya oleh cing halaman berapa, boleh kebet tuh, datang aja, dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pahalanya sama seperti kita sholat 1000. Pernah kita sembahyang 1000 rakaat? Berubah 1000 kok. Sembahyang terawih aja niat jadwal imam. Malam ini imamnya dia, ya lama nih, lama. Indah terawih. Pokoknya imam terawih yang cepet udah favorit itu. Nah, gue kesep kalau dia nih, gue udah pakai usaha lalu, boleh. Nenek nyungsep juga nih. Ya, jangan kau cepetan, jangan juga kebatan lama kok. Imam lama buat raweh. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Anak muda di belakang teriak, kapan kelarnya? Raweh 23 rakaat sama witir, gue suka kapok bayang sini. Kalau sekudunya kita tahu, jadi supir niat penumpang, bener bu? Penumpang kan macam-macam, ada lakorok, ada bayi, orang bunting, ada aki-aki, nenek. Niat juga, maka Rasulullah ngasih isyarat, idza amma ahdukumun nas falyukhafif. Kalau kalian sholat jadi imam, bacaannya ringankan. Dulu Mu'adz bin Jabal diomelin, sahabat Mu'adz diomelin sama Rasulullah. Waktu sholat maghrib, habis baca Fatihah, baca surahnya Al-Baqarah. Ditegur sama Nabi, Mu'adz, afatan anta ya Mu'adz, ente mau bikin fitnah dalam agama, masa bacaan panjang-panjang, kesian, kagak boleh. Kalau sholat sendiri tuh boleh, mau baca 1 juz ya nggak apa-apa, bener bu? Kalau lagi jadi imam, ringankan bacaannya, begitu musinya, ibu. Makanya jadi imam kudu tahu maunya makmum, kudu jadi pemimpin harus tahu maunya rakyat, begitu kira-kira. Ya bu, rakyat pengennya kagak muluk-muluk, kagak ngemuluk-muluk, sembako murah, kesehatan gratis, lapangan kerja ada, ya kan begitu, anak gratis, sekolah sehat, bener. Ini kadang-kadang kagak, minyak goreng langka, kita enak banget kok, cabai naik, semua pada naik. Artinya apa? Makmum mengikut aja di belakang, yang namanya makmum. Cuma nantinya ngomong, besok gua gak mau dipimpin lagi dulu. Bener bu? Jadi imam jangan lama-lama, cukup udah 2 periode, begitu musinya. Mesti ditambah-tambahin lagi. Tanya mana? Iya, Tanya 2024 insya Allah besok kita nyari imam, amin. Yang ganteng, yang keren, cerdas, pinter, namanya enak ya po. Iya, udah resep aja dong liatnya, ya enggak? Dikatain, dihina, dibully, kamu marah-marah gak dibalas sama dia, dibuktiin dengan karya nyata. Alhamdulillah, buka sholat zid sama sholat id, kumpul ya po. Formula E apalagi kemarin ramai banget, gak dapet sponsor dari BUMN, tetap jalan terus, hebat. Udah dikatain apa, pada nyinyir ya enggak, ngajuk dah. Udah kita bersama, jangan ya saya mah kalau kemana-mana saya mah kesana aja ya, udah paham dah ya po ya. Apa orang kita udah tahu ya, agar negara Indonesia sejahtera, agar negara Indonesia sejahtera, agar negara Indonesia sejahtera, agar negara Indonesia sejahtera. Kita singkat, agar negara Indonesia sejahtera. Iya dah begitu ya Pak. Iya, Anies itu susah amat nyebutnya. Dari wakilnya ada yang kira-kira yang siapa, wakilnya ke Tile. Wakilnya Tile. Jadi Anies Tile itu. Disingkat Antil. Wah, kapannya pada resep kok. Ayo coblos Antil.
asamnya, ada manisnya, kan macam-macam, ada rasa kopi, ada pisang, pokoknya ada larutan, jabagi 3 kan disediain di sini. Tuh, membantu meredakan panas dalam, sariawan, tenggorokan kering dan bol pecah-pecah. Jadi ada semua. Bibir kirain bol, bibir pecah-pecah. Bol lagi. Ya, bol mengkirut. Bol mengkirut, bibir pecah-pecah. Ada yang nanya kenapa bol mengkirut? Karena dicuci doang, agak diteriska. Ya, kok apa aja kok kata nih? Ceramah lapar belum dikasih makan. Kirain belajar makan dulu, langsung ke atas panggung ditarik ya. Bu, nyumbet panas dalam. Saya kalau panas dalam saya keluar aja. Yang di dalam panas. Dosa diangkat, pahalanya gede. Silaturahimnya nyambung ngaji. Coba kita kalau kumpul di pengajian jarang ketemu begini po. Memang orang sibuk semua kita. Ada aja mau ajak ngaji po, ntar apa gue lagi repot banget ini. Ya Allah, ngomongin repot, siapa juga repot. Dari muda kita udah repot kerja, punya anak ngurusin anak repot lagi, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Lah kapan mengajinya? Gunung dipanggul bocah dulu. Gunung dipanggul. Ya, lewat kasih kok tiba kok. Gunung udah dipanggul gunung. Ya. Mau kemana emang? Mereka ditabrak itu keyboard. Oh, nih kita kalau bicara repot, siapa repot bener? Makanya kita luangkan waktu, jangan nyari waktu luang. Kalau kita luangin waktu berarti kita niat mau ngaji. Kalau nyari waktu luang emang repot semua. Apalagi ngaji kalau udah tua, ya kok. Kita kata banyak orang yang nyesel nenek-nenek ngaji, ya Allah enak lu masih muda katanya. Gua nyesel gua ngaji begini salah mulu. Memang kuping udah ada budek, mata kurang awas. Tengah aja ini setengah mati nenek. Ngaji ikro sama kita. Baca nek innahu kana tawwaba. Kuping rada budek. Innahu kawa tembaga gitu. Ya orang-orang dengar gitu. Susah ngajarin biar fase, ribet kok bacanya. Ayo nih baca alam taro kaifafa. Alam taro kayak apa? Kaifafa kata gitu. Alam taro kayak apa? Masih kayak apa aja? Kayak banyak kali saya gitu. Ya Allah, makanya pokoknya kita ngaji enak masa muda, mumpung ada kesempatan. Alhamdulillah silaturahim kita nyambung, orang rajin silaturahim umur jadi panjang, rezeki jadi murah. Padahal mereka sudah bilang catatan kok, ada catatan ada tanggal 5 Juni hari Minggu saya mau berangkat ke Pisang Batu kalian Bang Bungur. Mau ngapain lu ke sono? Kata Allah nyabutnya sama orang sono ya Rob. Lah emang ada catatannya, ini saya pegang udah. Berangkat udah lu sono. Tuh hati-hati salah cabut kata Allah. Masuk dia ke kampung Pisang Batu kok pas mau dicabut orangnya di rumah kagak ada. Bismillah lah orang ya Rob, mohon maaf orangnya kagak ada di rumah ini, saya cabut kemana? Tetangganya ngomong katanya ke Hidayatus Sholihin. Ngapain sono? Acara halal bihalal. Oh jangan tunda, orang lagi ngaji jangan dicabut. Kalau pengen dicabut juga ntar aja pulang acara. Mana kalau dia pulang? Ya Allah, ingat dia ceramah ya Allah ntar malam saya bangun tahajud. Lagi tahajud kagak jadi kok. Ya Rob orang lagi tahajud, jangan tunda subuh aja. Oh habis subuh jadi ingat ntar sebelum masa aku mau sholat duha kok. Kagak jadi Zoel, orang lagi sholat duha lagi doain lakinya, ya Allah rezeki laki saya kalau masih di atas langit turunin ngapa, kalau masih ada yang di bawah bumi keluarin ngapa, kalau masih ada yang jauh deketin ngapa, kalau masih ada yang dikit banyakin ngapa, kalau masih ada yang haram halalin ngapa. Tuh boleh kok doa ada ngapanya.
lagi duha kagak jadi. Rob lagi sholat duha, ya udah ya Rob, saya kelamaan ini di Pisang Batu. Tuh kata malaikat Israel, sudah pindah dia langsung kok seroja. Sungai Tawar. Iya kali Sungai Tawar dah sono. Ada orang berempat-empatan di kosan sih. Lagi membanting tentang mati lu nggak punya 5, mati lu nggak punya 4, orang berempat gak ada yang hidup mati semua. Dicabut Israel lewat bro. Nauzubillah min. Umur panjang rezeki kok ketahuan, kita di kemari dikasih makan. Orang tua dulu kan ya Allah, kalau kita mikir niat orang tua dulu kok apa sih kerjaannya, bener Bu, usahanya apa sih, anak banyak kagak ngerasa susah. Tuh orang tua dulu 13 punya anak, itu paling dikit. Saya 13 saudara, semuanya cewek kok, saya bilang laki 13, setahun aku lah. Orang dulu memang anu kok subur leser orang dulu, bener ya? Iya, leser itu ya cepet beranak. Iya, subur orang babak pulang dari sawah, bahasa kolornya tuh cuci digantung depan pintu, emak lewat ketetesan bunting lah, saking suburnya. Apa kepercayaan? Ya anak bawa bapak 13 makan berebut, masih ngerasain nasi sekepel. Emak kita kreatif, nasinya cuma sekepel sepiring tuh, dia ini sini daun mengkudu 3 batu. Gua kalau berapa kok gua itu nasi keuruk sama mengkudu, makan berebut cetong banget kita. Sampai segitunya kok punya telur 1, telur ayam, ada ayam bungas lagi, telur ya elah Allah, mau di dadar sayang, emang bocah lo nggak ada launya, di dadar juga itu tipis banget itu kopi Allah, sampai kelihatan diindel sama daun kelor biar banyak, biar babar. Gue elah Allah, mau kita harus kopetin dikit-dikit nggak berasa, telur itu berasa minyak banget. Sudah makan daging dah ya, rasain bos, sebulan sekali jarang. Kalau kagak ada yang mati, ya benar. Masalah yang mati kira kenyang. Ada yang mati nolok tahlil dan malah saat bisa nggak bisa berkata, deh, kita ada tanda setruk ya. Lidah kagak bisa ngomong, kaki kagak bisa ngelangkah, tangan kagak bisa berjabat, berarti kan setruk. Ya Allah, makanya sekarang orang dulu umur panjang silaturahim, makanannya asli, minum air sawah orang dulu kagak mati, mana bekas tebakan kebo, airnya bening kok, masalah diminum pakai gogolio disedot. Ingat saya ngalamin itu masih gogolio, batang padi dincok, adem banget ya Allah, enak loh, adem bener. Kagak ngapa-ngapa, coba sekarang gue minum air sawah, bener, bebas. Makanan gurih, dodol, wajib, rengginang, gini, gocerol, kelapa, kedeblak, sagon, geplak, ongol-ongol, obio, cucul, gemplong, abu. Makanya orang dulu makanan murni. Sekarang makanan kita udah gak asli, zat kimia, bahan pengawet, ya kok. Wajar bocah sekarang umur 25 aja udah banyak kena asam urat, udah kena gula, ya kok. Darah gula tinggi naik, masya Allah, penyakit aneh-aneh, rumah sakit banyak, penyakit agak mau kalah, ngikut banyak. Penyakit kencing pahit, darah pendek, darah asam, ya Allah, bibir menyon. Ngeri kita kok sekarang, masya Allah. Maka kita kepengen silaturahim nyambung terus. Lewat mana? Majelis taklim, pembukaan majelis taklim udah dibuka. Ayo kita niatin dalam hati untuk istiqomah. Karena kita hidup cuma nunggu giliran. Ibu, engkau pernah ngomong, Tong, manusia mah umurnya kagak banyak. Manusia tuh umurnya cuma 7. Kok 7 kong? Iya, kalau nggak Senin Selasa, kalau nggak Selasa Rabu, kalau nggak Rabu Kamis, bener juga hati ngomong. Makanya jangan sok jadi orang. Tuh, manusia mah nggak ada yang jago ayam. Manusia nggak ada yang super, Tong, yang super mah mie, kata dia gitu. Makanya
kita kepengen lagi nunggu giliran pengen dapat apa? Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bersegeralah kita untuk mencari ampunan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan halal bihalal kita kepengen kebersamaan, kekompakan. Disebut kaya karena dia miskin. Nggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada yang, bener Bu? Disebut atasan karena ada bawahan. Jangan sok kalau mentang-mentang udah di atas ya Bu. Atasan bawahan saling memerlukan. Ibu pakai baju atasan doang agak ada bawahannya nih. Bener kan Bu? Makanya jangan sombong, kita semuanya butuh orang lain. Bener Bu? Jangan sok kita semuanya disebut miskin karena ada yang kaya, disebut kaya karena ada yang miskin. Maka kita perlu kaya 5 jari. Ini 5 jari kalau 5-5-nya kompak bersatu, bisa kok mukul, bisa nampar, bisa. Makanya hiduplah kaya 5 jari. Jempol, tunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, 5-5-nya kompak. Coba-coba kalau nggak pakai kompak kok 3 hari kita makan pakai jempol doang, belum kelar. Nampar pakai telunjuk pakai sakit. Kalau mau 5-nya kompak kan enak. Ada simbol jempol, simbolnya pejabat. Kudu ada pejabat yang peduli, Pak RT, Pak RW, tuh, ya enggak? Lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, ya enggak? Dia jempol bagiannya. Kerjaan kalau udah dijempolin pemerintah cakep. Tuh, yang ini tunjuk. Siapa tunjuk? Orang kaya. Makanya kalau orang kaya kena nunjuk rapi semua. Bangun masjid di sono Bang, kalau orang kaya yang nunjuk rapi kok. Coba-coba yang miskin nunjuk sembarangan, wah beda Bang. Diteguk orang kita. Orang kaya mah duduk doang bareng rame-rame, kan itu orang kaya kok. Temennya sebelah ngomong, waduh Bapak sehat. Alhamdulillah Bapak sehat. Orang kaya. Coba yang miskin kita kan tuh sembarangan habis dibully kita kok. Setan lu mau bangkek gitu. Ada punya kerja sembarangan, lu pindah sama pinggir kali diusir. Makanya perlu orang kaya yang dermawan. Tunjuk dia simbolnya. Yang ini jari tengah. Siapa dia? Simbol TNI Polri. Polisi TNI adanya di tengah. Kenapa di tengah? Netral dia. Kesono kagak, kemari kagak. Netral ya, tengah-tengah ya. Netral, jangan belain yang ono, jangan belain yang ini. Bener Bu? Duduk perlu tuh. Yang ini jari manis, simbol anak muda. Kenapa jari manis? Masa muda, masa yang paling manis. Biar buntung tetap namanya jari manis. Yang ini baru kelingking. Siapa? Kaum perempuan nih, Dharma wanita. Kelingking kecil tapi antep Bang. Macam sama kelingking. Laki biar gede kayak apapun ditelan sama dia. Ini jangan semacam sama kelingking. Ini fleksibel nih, dia bisa masuk kemana aja Bang. Ke hidung masuk, ke kuping masuk, kelingking. Di kampung saya ngecek ayam telur apa kagak. Sodok kan pakai kelingking. Nggak mungkin pakai jempol, boros. Siang bola ayam ledes sodok. Kelingking tuh. Enak kompak bersatu. Ini acara kalau kagak ada perempuannya kagak makan kita. Pakai masakin ya Pak. Makanya perlunya perempuan. 5 jari semua ada. Hati-hati ada kelemahannya. 5 jari kelingking sweet ketemu jempol, kalah jempol. Jempol kan pejabat, kelingking perempuan. Jabatan kadang sering gendut gara-gara perempuan. Kekuasaan sering jatuh gara-gara perempuan. Yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah huri siapa? Kalau bukan kelingking. Ayo dong ayam bemang dong, ayam bemang. Kayak Nabi Adam kerayu karena rayuan dari bininya. Tuh kemakan itu buah huri nyangkut di tenggorokan. Maka laki-laki ada jenjolannya di leher. Kalau ibu Hawa makan buah huri nggak nyangkut di leher, leher perempuan licin. Sering ngomongin lakinya sama orang lain. Pas nyampe di dada nyangkut, alhamdulillah. Syukur Bu nyangkutnya di dada. Coba kalau nyangkutnya di dengkul gitu. Anak minta teteh makan dengkul dulu. Mimin tanya mimin lagi. Nyampe di dada terbelah 2, alhamdulillah. Nah, kalau 1 2 man biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madkur bisiril fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Ini saja yang aku saya sampaikan. Jangan pulang dulu sebelum ditutup dengan doa. Nanti juga dihibur ada tim Gambus tuh dari Bang Iskandar ya, kemudian dari nyanyi ya, penyanyi tunggal ya, dia nggak ada yang dengerin kalau penyanyi tunggal, semua sendiri dia ya, mudah-mudahan semua sehat ya kok, doain ya kemudian dah maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Kalau di sumur di ladang boleh kita numpang mandi, kalau ada perawan rambutnya panjang tolong bawa kemari. Ini saya cukup sekian, mohon maaf. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.